Pada 11 Maret 2024, Nathan Jowawon resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan kehadiran Nathan diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid, mengingat pengalamannya bermain di Liga Eropa bersama Swansea City dan Heerenveen. 18 Maret 2024, Tom Haye dan Ragnar Ortmangun resmi menjadi WNI. Salah satu berita besar tentang pemain diaspora, sebab PSSI berhasil membawa pemain grade A yang bukan berposisi sebagai pemain bertahan. Berbekal pemain muda yang berumput di timnas senior, timnas U23 berlaga di Piala Asia 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Indonesia yang tergabung di grup A dengan Qatar, Australia, dan Yordania memulai petualangannya. Pasukan Garuda dibuat kaget pada laga pertama melawan Qatar pada 15 April 2024. Kaget, bukan karena Timur Tengah tersebut menunjukkan kemampuan sepak bolanya, tetapi karena kemampuannya memanfaatkan wasit yang membuat para pemain dan pendukung Garuda emosi. Indonesia kalah 0-2 di laga pembuka, namun anak asuh Shin Tae-yong menolak untuk menyerah. Di laga kedua melawan Australia, Indonesia berhasil menang 1-0. Floated in and Essel kemudian menghancurkan Yordania dengan skor telak 4-1. Selain menang, pertandingan melawan Yordania mungkin menjadi salah satu pertandingan terindah timnas U23 di bawah arahan Shin Tae-yong. Mereka menunjukkan kelasnya bukan lagi level Asia Tenggara, namun level Asia. Pada perempat final, Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan pada 26 April 2024. Pertandingan ini disaksikan hampir seluruh rakyat Indonesia dan bisa dibilang jadi malam begadang nasional. Pertandingan tersebut berlangsung dramatis dan menegangkan karena terjadi kejar-kejaran skor. Indonesia berhasil menahan imbang Korea Selatan 2-2 dalam waktu 90 menit, namun tanpa gol di babak tambahan waktu. Tetapi malam itu Indonesia berhasil menang heroik lewat babak adu penalti, dengan skor 11-10 yang membawa Garuda masuk ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Supporter Indonesia merayakannya dengan gembira, begadang tak sia-sia. Dalam pertandingan ini, Indonesia tampil dominan di penguasaan bola dan mampu melesakkan 22 tendangan ke gawang. Timnas Indonesia U23 tampil impresif sebagai debutan dan berhasil mencapai semifinal. Namun di semifinal, Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan lalu kalah 2-1 oleh Irak di perebutan tempat ketiga. Pada titik ini, Indonesia telah berkembang sangat pesat, namun tidak berhenti di situ. PSSI terus mendukung Shin Tae-yong untuk memperkuat pasukannya dengan mendatangkan pemain diaspora. 30 April 2024, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Menurut Coach Justin, Martin Paes adalah kiper berkualitas. Dia pernah melihatnya bertanding ketika di Eropa. Kemudian pada 4 Juni 2024, Kelvin Verdong resmi menjadi pasukan Garuda. Dua pemain yang diharapkan mampu mengangkat kualitas permainan Indonesia. Pada 9 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 menjalani play-off untuk menuju Olimpiade Paris 2024 melawan Jumainia. Pertandingan yang sangat penting, namun Indonesia kewalahan karena tidak diperkuat Rizky Ridho dan Justin Hapner. Indonesia tewas tipis 1-0 dan harus merelakan tiket Olimpiade ke Paris.
Setelah pertandingan ini, terjadi puncak keretakan antara Shin Tae-yong dan mantan anak kesayangannya Elkan Bagot. Keduanya sebelumnya memang sudah mengalami tanda-tanda ketidakharmonisan setelah sang pemain jarang dipanggil ke timnas senior oleh Shin Tae-yong. Sebuah momen di blacklistnya Elkan Bagot di era Shin Tae-yong karena dianggap menyepelekan panggilan sang pelatih. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Elkan kurang menit bermain di klubnya dan belum menunjukkan performa yang layak untuk level internasional. Di waktu yang sama, pemain seperti Jordi Ahmad dan Rizky Ridho terus menjadi pilihan utama di jantung pertahanan. Sempat beredar kabar bahwa Elkan Bagot menolak karena merasa dipinggirkan tanpa alasan yang jelas. Meski Shin Tae-yong memberi indikasi bahwa namanya masuk dalam daftar pemain, nama Elkan Bagot tidak pernah masuk skuad timnas di berbagai ajang, termasuk putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sampai akhirnya hubungan keduanya pun pecah.